Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema buncit. Nah, tema ini pernah sih saya bahas ya dalam video yang lama ya. Tetapi karena tema ini ya menarik bagi ibu-ibu ya, banyak sekali yang ingin mengangkat tema ini. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya buncit ya, yang namanya buncit atau misalkan kita kelebihan lemak ya, bagi seorang perempuan kriterianya adalah lingkar perut ya. Lingkar perut ini pusar ini ya, alat ukurnya dari pusar ke belakang ya, lingkar perut itu lebih dari 80 cm, dan bagi laki-laki itu lingkar perutnya lebih dari 90. Jadi ketika kita ya perempuan yang lebih dari 80 ya dan laki-laki lebih dari 90 cm, itu artinya alarm bahwa kita harus melakukan suatu usaha atau suatu treatment. Bisa dengan olahraga, bisa juga dengan pola pengaturan makan. Jadi ini penting sekali ya, penting sekali untuk mencegah perut buncit. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan perut buncit? Yang pertama adalah pasti ya pola makan yang salah. Jadi pola makan yang salah ini adalah kita itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula ya, makanan yang manis, kemudian minuman yang manis, kemudian karbohidrat olahan, makanan yang bersantan, kemudian makanan yang mengandung lemak yang jenuh ya, itu adalah menyebabkan perut menjadi buncit. Biasanya begitu ya, ketika kita di rumah ya kan selalu ada makanan-makanan camilan, apalagi di rumah ada anak-anak ya. Biasanya kita kan begitu, jadi langsung makan, langsung minum yang manis-manis, langsung makan yang manis-manis, apalagi habis lebaran ini. Masih banyak makanan kue-kue yang manis. Waduh, yang namanya ibu-ibu pastilah ini dimakan, ini dimakan, ini dimakan. Akhirnya bengkak. Tetapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita ada niat untuk berolahraga dan pengaturan untuk selanjutnya. Gitu. Bolehlah kemarin toleran ya, toleran karena hari raya. Masa hari raya diet, hari raya kita menghargai tamu, menghargai keluarga, jadi kita toleransi. Tetapi setelah itu tetap kita punya standar kesehatan sendiri yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah penyebab buncit ya, adalah tidak berolahraga. Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Ketika kita tidak berolahraga, artinya ketika kita mager, maka ya kalori yang masuk ke dalam diri kita dari makanan maka akan menyebabkan menjadi lemak. Udah tambah usia saja ya, tambah usia itu kita kan metabolismenya melambat. Kita metabolisme melambat ditambah dengan kita tidak berolahraga. Jadi sudah otomatis maka lemak akan berkumpul di dalam perut. Ya. Karena olahraga itu sebenarnya ya, olahraga itu penting sekali. Memang ya sumbangsih dari olahraga terhadap perut rata itu hanya 20% saja. Ini saya tahu dari buku ya, bahwa dari olahraga itu hanya 20% saja. 80%-nya dari pengaturan pola makan atau defisit kalori. Jadi ini olahraga itu penting sekali. Biasanya kita itu ibu-ibu lah, karena saya sebagai seorang ibu ya, biasanya kan satu malas berolahraga, kemudian yang kedua ya seneng ngemil, kemudian yang ketiga itu kalau sukanya mageran. Jadi cuma scroll media sosial sambil makan, sambil minum yang manis. Atau kemudian ya kita tidak melakukan banyak aktivitas di rumah.
Jadi hanya rebahan, hanya makan minum, tapi kurang bergerak ya. Lah itu adalah penyebab perut buncit. Kemudian ya yang ketiga adalah stres ya. Ini bagi ibu-ibu jangan sampai stres. Menghadapi bulan Syawal ini ya, kita kan banyak kondangan. Udah saya di video yang kemarin udah ya. Banyak kondangan, kemudian anak baru masuk lagi kuliah. Pasti ya, kondangan harus kita memiliki uang untuk kondangan. Kemudian anak mulai lagi kuliah, kita siapin dana lagi untuk kos-kosan, untuk dana mingguan, untuk SPP dan lain sebagainya. Lah jangan sampai stres ya, kita memanage itu semua dengan baik, karena stres itu menyebabkan buncit. Kok bisa ya stres bisa menyebabkan buncit? Bisa, karena ketika kita stres yang ada adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu yang menyebabkan perut buncit. Jadi jangan dikira ya kalau orang perutnya buncit, wah dia mah hidupnya senang, hidupnya bahagia, orang kaya. Jangan dikira bahwa orang stres itu ada hormon kortisol yang bisa menyebabkan perut buncit. Jadi kita tuh jangan sampai stres ya. Pandai-pandailah memanage emosi, memanage diri ketika apapun datang kepada kita ya, baik itu berita-berita yang negatif yang membuat kita itu stres ya, berita-berita negatif yang membuat kita itu panas. Jangan masuk ke dalam hati. Kita manage aja, cool aja, kalem aja. Jangan sampai kita terbawa emosi sehingga kita menyebabkan stres. Hadapi dengan senyuman. Kalau saya suka bercanda aslinya. Cuma kalau di video itu kelihatannya nampak serius. Padahal saya tuh sangat suka bercanda. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab perut buncit ya, adalah hormon. Bagi ibu-ibu yang menopause ya, bagi ibu-ibu yang menopause, kan ada penurunan hormon estrogen. Nah, ketika hormon estrogen mengalami penurunan, maka banyak lemak berkumpul di perut, bukan di pinggul. Nah, jadi ketika kita mengalami menopause ya, menopause itu berhenti menstruasi ya, artinya kita itu di atas 50 biasanya. Di atas 50 tahun itu kita mengalami menopause atau berhenti menstruasi, atau kita itu mengalami jadi udah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa hamil lagi. Nah, karena kita mengalami menopause, maka produksi hormon estrogen itu kan berturun. Sehingga ketika menurun hormon estrogen, maka lemak-lemak itu akan cenderung kumpul di perut, bukan di pinggul lagi. Nah, itu adalah penyebab-penyebab perut buncit. Dan solusinya adalah tadi penyebabnya. Dan solusinya adalah yang pertama, pola pengaturan makan. Jadi dalam hal ini kita itu defisit kalori. Defisit kalori itu artinya ya, kita mengatur yang masuk itu tidak lebih daripada yang keluar. Jadi kita mengatur pola makan ya, yang masuk kepada kita kalorinya itu jangan lebih besar daripada kalori yang kita bakar. Itu adalah defisit kalori. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan olahraga. Jadi olahraga setiap hari 30 menit. Ya, kita usahakan sisihkan waktu buat olahraga. Karena olahraga itu akan membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita, baik itu lemak visceral ya yang ada di dalam perut, lemak visceral dan juga lemak subkutan. Kemudian yang selanjutnya ya, pencegahannya, jangan stres. Jadi kita hadapi dengan senyuman apapun yang terjadi kepada kita. Bahwa semua orang juga mengalami problem. Jadi kita jangan merasa cuma diri kita yang stres, bahwa orang lain pun punya masalah.
Tetapi mungkin ada yang bisa menutupi masalah itu dengan manajemen kolbu ya. Ada juga yang kelihatan sehingga kelihatan buncit karena ada hormon kortisol. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya isi dari video saya ini bermanfaat. Mari kita lakukan ya apa-apa yang membuat kita itu menjadi sehat ya. Artinya kita memiliki perut yang rata. Ini tidak semata-mata masalah kecantikan. Wah, gaya ibu-ibu hayang perut rata. Ini bukan masalah gaya atau tidak gaya. Ini masalah kesehatan yang harus kita perhatikan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.